Leonard? Ya Pak Teguh, saya udah pegang Wika dari 950. Ya, Jadi kan sekarang udah naik sampai 1100. ya. Mending dijual atau gimana? Kan prospeknya ke depannya kalau suram mending dijual dulu kali ya Wikanya. Enggak lah. Nah, cuman begini. Oke, saya jawab ya. WK itu kan seperti saham-saham yang lain turunnya udah dalam banget. Beberapa bulan yang lalu itu kan dia berapa itu 1.600, 1.700 ya. Jadi bahkan di 1.100 itu pun sebenarnya masih rendah dia itu. Kalau dapatnya di harga 950 ya berarti murah juga dia. Pak Leonard dapatnya di harga murah. Cuman begini, sebenarnya sekarang ini masih belum waktunya untuk saham-saham itu udah untuk naik. September, Oktober. Tadi saya sudah sampaikan pasar kemungkinan baru akan naik sekitar window dressing ya pada November atau Desember. Bersamaan dengan ketika PPKM akhirnya berhenti sama sekali. Sekarang kan enggak, masih berlaku. Meskipun sudah ada pelonggaran-pelonggaran. Dan kita masih belum melihat kinerja emiten dan juga kinerja ekonomi di kuartal 3 yang datanya akan dirilis awal November nanti. Iya, awal November nanti, di mana kemungkinan memang angkanya pada turun semua. Jadi masih ada satu berita buruk lagi yang kita tunggu. Kalau cerita ekonomi turun segala macam di kuartal 3 udah keluar, ya udah baru beres. Jadi bukan masalah Evergrande atau tapering itu tadi. Nah, tapi balik lagi ke Wika. Kenapa sekarang ini dia naik? Meskipun sebenarnya ya lebih ke apa ya, kalau saya perhatikan itu lebih ke berhenti turun saja dia itu. Naik pun dia masih mentok-mentoknya di situ, di 1.100 segala macam. Ya itu tadi kalau saya lebih lihatnya adalah tren penurunannya udah berhenti, sekarang dia lagi tren sideways. Tapi untuk naik lagi lebih tinggi, ya kemungkinan masih perlu waktu. Jadi besok-besok apakah dia masih bisa turun lagi? Sebenarnya bisa, Pak. Sebenarnya bisa. Karena kalau secara kinerja, ya, di tahun 2021 ini perolehan kontrak dari emiten-emiten BUMN konstruksi itu masih turun dibanding 2020. Jadi kinerja perusahaan kedepannya kemungkinan akan turun. Sekarang ini yang dikerjakan itu rata-rata adalah proyek-proyek yang tertunda sejak tahun 2020 lalu karena pandemi seperti itu. Tapi belum ada proyek baru. Belum ada proyek-proyek baru karena kemungkinan gini. Beberapa bulan yang lalu ketika pemerintah banyak kasih stimulus, kasih bantuan langsung tunai kepada masyarakat sebagai kompensasi atas pemberlakuan PPKM dan seterusnya ya. Pemerintah masih punya cukup duit untuk kemudian masuk juga untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Tapi kita kan sebelumnya juga memang tidak menyangka akan terjadi second wave pada bulan Juli, Agustus, September kemarin. Tapi itu terjadi, memaksa pemerintah untuk melakukan PPKM lagi, memberikan bantuan sosial lagi dan seterusnya. Jadi APBN kena lagi gitu loh. Duitnya itu untuk ngambil situ. Kemungkinan pada titik ini ya beberapa sektor termasuk konstruksi ini kena juga akhirnya. Jadi anggaran belanjanya dikurangi seperti itu. Terutama karena yang SWF itu tadi juga belum ada lanjutannya ya. Belum ada beritanya bahwa ada dana dari Uni Emirat Arab yang masuk gitu, belum ada lagi gitu seperti itu. Nah, cuman di sisi lain harga 950 itu udah murah sih, Pak. Mau turun sampai berapa lagi gitu loh. PBV dia juga udah 0, berapa gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah masih bisa turun? Bisa, tapi kalau untuk katakanlah turunnya sampai 800 lagi seperti beberapa waktu yang lalu, saya pikir enggak. Jadi hold saja. Jadi hold saja. Harapannya meskipun sebenarnya secara fundamental tadi saya katakan ya belum ada kontrak baru, belum juga ada SWF itu. Tapi kalau memang nanti window dressing pasar saham-saham pada naik, ya Wika konstruksi juga ikutan naik pada akhirnya. Meskipun nggak tahu ya, mungkin bisa juga sampai 1.500, tapi itu tergantung pasarnya. Jadi bukan tergantung Wikanya itu sendiri, bukan tergantung perkembangan laporan keuangannya nanti bagaimana. Karena secara laporan keuangan, kemungkinan kuartal 3, kuartal 4 nanti ya masih gitu-gitu aja, masih nggak bagus. Jadi lebih ke kondisi pasarnya saja gitu. Nah, tapi ya karena pandangan saya terhadap kondisi pasar itu sampai akhir tahun nanti harusnya bagus ya harusnya Wika seperti juga saham-saham yang lain yang memang udah turunnya dalam banget dalam waktu 8-9 bulan terakhir ini, harusnya dia nanti naiknya juga cukup signifikan. Terkait saham properti apakah bisa menyusul naik? Mungkin yang tertentu saja.
kayak BSDE, CTRA, sama Pakuwon. Tapi yang lain-lainnya karena kinerja mereka masih turun, jadi kayaknya nggak bisa ikut naik. Yang tadi saya sebutkan emiten properti itu kinerjanya cukup bagus, jadi mungkin bisa naik ketika kondisi pasarnya sudah lebih baik. Dan itu artinya kita nggak berbicara dalam waktu 1-2 bulan ke depan, tidak. Tapi akhir tahun, sekitar bulan November, Desember, atau Januari 2022. Seperti itu Pak Lawenat, sudah cukup? Ya cukup Pak. Terima kasih. Ya.